Ngeri, dapat bocoran rencana kecurangan Pilpres 2024. SBY, saya harus turun gunung. Para kader, mengapa saya harus turun gunung? Menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Kedua, hukukul walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah kita sudah selamat dari durhaka. Amin. Yang ketiga, dosa terbesar adalah syahadatus zur, kesaksian palsu. Hai saksi-saksi TPS, jangan sampai kalian bersaksi palsu. Yang kalian kejar hanya duit, yang kalian kejar hanya insentif. Neraka jahanam sudah siap menanti kalian. Sudah kusampaikan ya Allah. Siapa yang Ustaz tunjuk? Yang saksi-saksi TPS yang nonton. Ustaz, apa hukum bagi pemimpin yang zalim? Di akhirat orang akan membawa kezalimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil plat merah nanti akan memikul plat merah di akhirat. Yang curang dengan APBD akan memikul APBD di akhirat. Kalau ada orang mikul mobil, mikul APBD masih keren. Tapi yang curang rendah, anak-anak SMA, SMP yang makan bakwan 2 bayar 1, mikul bakwan dia kan. Nanti semua akan membawa kecurangannya. Maka jangan curang, jangan curang, jangan curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangan. Tiba-tiba nanti di akhirat ada nih, itu mikul apa? Mikul selalawa. Gara-gara curang. Sekecil apa curang? Ini sempadan tanah. Ini tanah bapak, ini tanah saya ya. Oke, kita ukur BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Oke, pas tengah malam digeser sempadan. Sejengkal, shibran, sejengkal kau geser, sayutawwaku, akan dililitkan di lehermu min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Siap-siaplah. Oleh sebab itu, berapa lama kau nikmati yang sejengkal ini, kau pun tak sempat menikmatinya. Kau mati, anak cucumu pun tak ingat dengan engkau. Di dunia tak dapat, di akhirat cash. Na'udzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Salat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dalu-dalu. Habis amal yang kau lakukan. Walam yuqda alaih, yang menuntut masih banyak. Satu provinsi menuntut 6,5 juta penduduk Riau menuntut. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizolimi. Summa turihat ilaih, campakkan ke dia. Summa turihat fidnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zalim dan curang.
Ngeri, dapat bocoran rencana kecurangan Pilpres 2024. SBY, saya harus turun gunung. Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapatkan bocoran soal adanya rencana kecurangan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, dia pun bersiap untuk turun gunung dalam menghadapi Pilpres 2024 tersebut. Kenapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang? Kata SBY saat memberikan pidato di acara Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center Jumat 16 September. Saya mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Tuturnya menambahkan, SBY kemudian membeberkan terkait apa saja yang diduga akan terjadi pada saat pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Dia menuturkan kecurangan akan terjadi saat penentuan calon presiden dan calon wakil presiden nanti. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. Dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, ujar SBY. Tidak hanya itu, Demokrat sebagai partai oposisi juga diduga akan dijegal dalam menghadapi pemilu 2024. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Demokrat tidak akan bisa mengajukan capres dan cawapres mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya bersama koalisi tentunya, tutur SBY. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka. Katanya menambahkan, sebagai pria yang pernah menjabat sebagai Presiden RI selama 2 periode berturut-turut, SBY pun menilai hal itu sebagai kejahatan. Pasalnya, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih, sehingga kecurangan seperti itu seharusnya tidak terjadi. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat, ucap SBY. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu, tegasnya. Ngeri, dapat bocoran rencana kecurangan Pilpres 2024. SBY, saya harus turun gunung. Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapatkan bocoran soal adanya rencana kecurangan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, dia pun bersiap untuk turun gunung dalam menghadapi Pilpres 2024 tersebut. Kenapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang? Kata SBY saat memberikan pidato di acara Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center Jumat 16 September. Saya mendengar